Gak usah salam-salam, gak usah so manis. Mana HP baruku, mana tas baru yang tak minta kemarin, katanya mau diusahakan. Wina, tolong dengarkan Mas baik-baik dulu. Tadi di jalan Mas ketemu sama Pak Handoko. Utang barang-barang kemewahan Wina yang kemarin-kemarin itu udah ditagih keras. Kita udah gak ada uang lagi, Wina. Mas gak bisa belikan HP baru itu. Alasan terus yang keluar dari mulut kamu. Dasar laki-laki gak berguna, gak sanggup ngebahagiain istri tapi so... Win, Mas berangkat kerja dulu ya. Tolong doakan biar lancar jalannya dan selamat sampai rumah nanti sore. Halah, berangkat ya tinggal berangkat aja Thomas, gak usah pakai pamit heboh gitu. Coba kamu lihat loh video ini. Video apa itu, Win? Ini loh suaminya orang lain itu tiap bulan ngasih kejutan perhiasan emas, ngajak makan di restoran mahal, beliin mobil baru. Istrinya cuma duduk manis di rumah, kontennya pamer harta terus. Lah aku dapat suami cuma sopir pengiriman barang, boro-boro mau pamer, makan sehari-hari aja harus dihitung-hitung. Hidup kok cuma pas-pasan terus sih. Sabar ya Wina, Mas kan kerja keras tiap hari dari subuh sampai malam juga buat nyukupi kebutuhan rumah tangga kita. Yang penting dapur kita masih ngebul, kontrakan terbayar, dan makan kita nggak pernah kekurangan. Ya cukup doang, mana cukup mas. Zaman sekarang itu gengsiku mau taruh di mana kalau teman-temanku pada pamer barang mewah di TikTok. Sedangkan aku nggak punya apa-apa yang bisa dipamerin. Mbak-mbak sebelah rumah aja suaminya sering ngasih hadiah. Lah kamu nggak ada romantis-romantisnya banget. Kebahagiaan orang di internet itu nggak semuanya beneran nyata, Wina. Jangan dibanding-bandingkan. Mas janji kalau ada rezeki lebih nanti Mas beliin barang yang Wina mau. Tapi sekarang Mas kerja dulu ya. Alah, janji-janji terus dari dulu. Udah sana berangkat, nanti telat bikin sewot pagi-pagi aja. Mas, tunggu dulu, jangan langsung tancap gas. Ada apa lagi, Wina? Ada barang yang ketinggalan. Nanti pas balik kerja, belikan aku tas yang lagi viral di TikTok ini ya. Teman-teman arisanku udah pada punya semua. Masa cuma aku sendiri yang gak punya? Malu-maluin banget. Wina, tas kayak gini kan harganya mahal banget. Uang dari mana lagi? Uang belanja yang Mas kasih tadi pagi itu kan udah pas-pasan banget buat bayar listrik sama beli beras bulan ini. Ya cari utangan sana. Gimana caranya kek? Cari pinjaman ke teman kerja kamu atau minta kasbon sama bos kamu. Masa gitu aja nggak bisa? Wina, utang kita di warung sama di teman-teman Mas itu udah numpuk. Mas malu kalau mau utang terus cuma buat beli tas. Kebutuhan pokok kita itu lebih penting daripada tas viral. Kamu kok jadi laki nggak ada usahanya banget. Cuma minta beliin tas satu aja alasannya 1001. Kamu itu niat gak sih ngebahagiain istri? Kalau nggak mampu beliin barang yang lagi tren, ya usaha dong, narik paketnya ditambah. Jangan cuma pasrah, bikin malu aja punya suami nggak berguna gini. Mas tetap usahakan cari rezeki yang halal ya Wina. Tapi Mas nggak mau tambah utang lagi. Mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, awas ya, kalau nggak bawa pulang tas itu nggak usah ajak aku ngomong. Mukamu kok tekun amat, Bud. Dari tadi pas di gudang tak perhatiin, ngelamun terus. Sekarang menghela napas kenceng banget. Ada masalah apa di rumah? Biasa kok, masalah rumah tangga. Istriku iku loh, makin hari makin bikin pusing kepala. Soal apa lagi? Masih gara-gara medsos itu kah? Iya kok, tiap hari kerjanya cuma nonton TikTok, ngeliatin orang-orang pamer barang mewah, rumah megah, terus dibanding-bandingkan sama hidup kita. Tadi pagi sebelum aku berangkat aja udah diomelin habis-habisan. Dia minta dibelikan tas viral yang harganya mahal banget. Ya Allah, Bud. Terus kamu bilang apa?
Ya aku jelasin baik-baik, uang belanja bulan ini kan udah ngepas banget buat beli beras sama bayar listrik. Mana utang-utang kemarin aja belum lunas, tapi dia malah nyuruh aku cari utangan baru atau minta kasbon ke bos. Malah dibilang aku suami gak berguna, gak bisa nyenengin istri. Duh, kasihan banget kamu, Bud. Hidup itu disesuaikan sama kemampuan kantong sendiri, bukan diturutkan sesuai gaya hidup orang lain di layar HP. Kalau nuruti gengsi terus, ya nggak bakal ada habisnya. Niatku itu cuma pengen hidup tenang, cukup dan syukur. Tapi kalau nggak diturutin kemauannya, di rumah bisa perang dunia tiap hari kok. Aku sampai bingung harus gimana lagi menghadapi sikapnya. Sabar ya Bud, kamu yang kuat, tapi ingat jangan dipaksakan tambah utang lagi. Kamu sendiri yang capek banting tulang di jalanan panas-panasan begini. Belum tentu dia paham betapa beratnya nyari uang sepeser demi sepeser. Ada Mbak Wina. Mbak Wina baru kelihatan. Mau belanja sayur apa hari ini? Iya nih Bu Puput, beli kangkung sama tempe aja deh. Oh iya Bu Puput, lihat nggak tas baruku ini? Ini loh tas yang lagi viral banget di TikTok. Wow, kinclong amat tasnya Mbak Wina, pasti mahal ya harganya. Ya jelas mahal dong Bu Erna, ini barang impor, barang tren zaman sekarang. Aku kalau nggak barang branded ya males pakainya. Kemarin aku paksa suamiku buat beliin, pokoknya kalau nggak dibeliin aku nggak mau masakin. Tapi kasihan loh Mas Budi itu. Mbak Wina tiap hari berangkat subuh, kepanasan di jalan, nganterin paket sampai malam. Masa uangnya dihabiskan cuma buat beli tas kayak gitu? Halah Bu Puput, emang udah kewajibannya suami kok. Tugas laki-laki itu ya ngebahagiain istri, turutin semua kemauan istri. Lagian aku ini kan biar kelihatan berkelas di depan orang-orang, biar nggak difitnah orang miskin. Kalau suamiku nggak sanggup beliin barang-barang mewah, yang nggak usah sok-sokan jadi kepala keluarga. Tapi kan tetap harus mikir kebutuhan utama tuh Mbak Wina. Jangan sampai nambah utang cuma demi gengsi. Duh Bu Erna, zaman sekarang itu gengsi nomor 1. Masalah utangnya itu urusannya suamiku yang mikir, bukan urusanku. Yang penting mukaku nggak jatuh di media sosial. Duh Gusti, kok sombongnya kayak gitu? Kasihan tenan Mas Budi dapat istri modelan begitu. Biarin aja deh Bu Puput, nanti juga kena batunya. Assalamualaikum. Ada Mbak Tere, kapan sampainya Wina? Waalaikumsalam Bude, baru aja kok sekitar setengah jam yang lalu. Baru pulang kerja ya Bud, kelihatannya capek banget hari ini. Iya Mbak Tere, lumayan hari ini kiriman paket lagi puncaknya. Jalanan juga lumayan macet dari siang. Capek sih capek ya Mbak Tere, tapi hasilnya tetap aja nggak seberapa. Coba Wina lihat tuh rumahnya orang-orang di TikTok, megah-megah, mobilnya berderet, interiornya kinclong semua. Lah rumah kita dari dulu ya segini-segini aja, kumuh, nggak megah-megah banget. Ini semua gara-gara aku dapat kepala keluarga yang nggak berguna kayak dia. Loh Wina, kok ngomongnya gitu sama suami sendiri? Nggak boleh loh, Budi kan udah kerja keras banting tulang tiap hari dari pagi ketemu malam. Kerja keras buat apa Mbak? Kalau cuma cukup buat makan sama bayar kontrakan doang. Gengsiku ini mau ditaruh di mana di depan teman-temanku? Tiap kali keluarga besar kumpul atau ada tetangga lewat, aku itu selalu merasa malu. Punya suami cuma sopir pengiriman barang, gak bisa banggain istri sama sekali. Wina, Mbak Tere ini kan tamu lagi main ke rumah kita. Tolong jangan ngomong gitu depan Mbak Tere, nggak enak dengerinnya. Lah, kenapa harus malu? Emang kenyataannya kok, biar Mbak Tere tahu sekalian gimana rasanya dapat suami gak modal kayak kamu. Kalau nggak sanggup beliin rumah besar sama barang mewah, nggak usah sok-sokan tahan banting jadi suami. Istighfar Wina, kamu itu kudu banyak bersyukur punya suami sabar kayak Budi. Jangan sampai gengsi di sosial media bikin kamu lupa daratan. Halah, Mbak Tere nggak usah ikut-ikutan nasehatin aku ya, yang ngejalanin ini aku. Aku minta maaf lagi Mbak Tere. Iya Bud, Mbak paham ini masalah kamu dan istri kamu. Mbak juga minta maaf ya, Wina adik Mbak jadi nggak enak sama kamu.
Enggak mbak, jangan ngomong kayak gitu. Aku yang harusnya minta maaf. Kamu harus lebih tegas sama Wina. Mbak gak tega lihat kamu. Yaudah Mbak pulang ya. Iya mbak, makasih udah datang. Mas, ayo cepetan jalannya, nggak usah lelet gitu. Lihat tuh, HP baru seri keluaran paling akhir udah terpampang nyata di konter itu. Beliin aku itu sekarang juga. Wina, Wina, ini kan mal tempat umum. Tadi katanya cuma mau jalan-jalan bentar cari angin. Kok malah ke konter HP mahal begini? Lah, mumpung udah di sini, sekalian dibeliin lah mas. HP ku yang lama ini udah lemot banget dipakai buat bikin konten TikTok. Biar kalau aku buat siaran langsung, nanti gambarnya bening. Biar penontonku makin banyak dan aku nggak kalah saing sama kreator lain. Wina, tolong dengarkan mas baik-baik. HP seri ini harganya belasan juta, seharga gaji mas berapa bulan kerja. Mas nggak ada uang sebanyak itu Wina. Utang-utang kita di warung sama cicilan barang kemarin aja belum lunas, malah makin numpuk. Halah, alasan klasik mulu yang dikeluarin. Selalu aja bilang gak ada uang, utang numpuk. Kamu itu dari awal gak niat ngebahagiain aku. Suami gak modal, malu-maluin banget diajakin ke mall. Bukan gak niat ngebahagiain Wina, tapi kita harus sadar diri sama kondisi ekonomi kita. Mas ini cuma sopir pengiriman paket, bukan pengusaha kaya raya. Beli barang itu sesuai kebutuhan, bukan cuma buat pamer gengsi di internet. Gengsi itu penting mas, kalau nggak ada gengsi kita bakal diinjak-injak sama orang. Pokoknya kalau kamu nggak mau beliin HP ini sekarang juga, aku nggak mau pulang ke rumah. Biarin aja aku teriak-teriak di sini biar semua orang tahu betapa pelitnya suamiku. Ya Allah Wina, tolong jangan bikin keributan di sini. Makanya ayo kita beli HP baru. Nanti aku belikan, tapi nggak sekarang. Aku harus kerja dulu. Mas, kamu mau kemana mas? Nah, kebetulan ketemu di sini, Bud. Kebetulan banget, dari kemarin tak cari-cari di rumah nggak pernah ada. Pak Handoko, silakan duduk, Pak. Ada apa ya, Pak? Walah, Bud, masa masih nanya ada apa? Ini loh soal cicilan hutang barang-barang istrimu bulan kemarin. Tas viral, koper, perhiasan imitasi, sama dekorasi rumah yang diambil lewat saya itu loh. Udah lewat tanggal jatuh tempo lumayan lama, tapi belum diangsur sama sekali. Aduh Pak Handoko, mohon maaf banget Pak. Saya betul-betul minta maaf. Uang gaji saya bulan ini habis buat bayar kontrakan sama nutupi utang kebutuhan pokok yang kemarin-kemarin. Aduh Bud, gimana ya? Saya ini kan cuma perantara, disuruh nagih sama pemilik barangnya. Tolong dibantulah, kasihan juga sayanya kalau kena semprot terus. Hutang istrimu itu nggak sedikit loh, udah numpuk juta-jutaan. Iya Pak, saya paham banget. Tolong kasih saya waktu beberapa hari lagi Pak. Saya janji bakal ambil tarikan paket ekstra pas lemburan minggu ini. Begitu cair, langsung saya setorkan ke Pak Handoko. Jangan lama-lama ya Bud, saya kasihan sebenarnya lihat kamu kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Panasan di jalan, makan cuma lauk tempe begini. Tapi uangnya malah habis cuma buat nutupi gengsi dan gaya hidup istrimu yang kelewatan itu. Kamu harus tegas sama istrimu, Bud. Terima kasih sarannya, Pak. Maaf ya, Pak. Udah bikin repot. Nanti secepatnya saya lunasi. Malam Mas Budi, kebetulan lagi di sini. Jadi saya nggak perlu deh ke rumah. Ini punya Mbak Wina, dia pesen ini. Gimana caranya dia bisa pesan ini, Mbak? Dia nggak bilang apapun ke saya. Ya kalau itu sih saya nggak tahu ya Mas. Mungkin karena belinya gampang. Belinya kan tinggal tap gambar di layarnya aja. Mas Budi juga kalau mau bisa pesen ya. Saya duluan ya Mas, mari.
Assalamualaikum, Wina, Mas baru pulang. Gak usah salam-salam, gak usah so manis. Mana HP baruku, mana tas baru yang tak minta kemarin, katanya mau diusahakan. Wina, tolong dengarkan Mas baik-baik dulu. Tadi di jalan Mas ketemu sama Pak Handoko. Utang barang-barang kemewahan Wina yang kemarin-kemarin itu udah ditagih keras. Kita udah gak ada uang lagi, Wina. Mas gak bisa belikan HP baru itu. Alasan terus yang keluar dari mulut kamu. Dasar laki-laki gak berguna, gak sanggup ngebahagiain istri tapi sok-sokan tahan banting. Punya suami kok bisanya cuma bikin malu, bikin susah, gak ada modalnya banget. Wina, istighfar Wina. Coba sadar, Mas ini udah usahakan semuanya demi dapur kita tetap ngebul. Kenapa kamu cuma mikirkan gengsi dan barang mewah terus? Kebahagiaan itu gak diukur dari pamer HP mahal atau tas viral di TikTok, Wina. Oh alah, berani nasehati aku sekarang. Mau bilang aku ini beban, ha? Kalau kamu gak sanggup nurutin kemauanku, kalau gak bisa belikan barang-barang yang aku mau, gak usah tinggal di sini. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Wina, ini rumah kita, tempat tinggal kita bareng. Jangan emosi gini. Dasar laki-laki gak tahu diri. Tuh, bawa semua baju-baju kamu yang kusam itu. Pergi sana, gak usah pulang sekalian kalau belum bisa jadi suami kaya raya yang bisa dipamerkan. Pergi! Ya Allah, sabarkan hamba. Ampuni semua kesalahan istri hamba, ya Allah. Nih Bud, dimakan dulu nasinya. Dari tadi sore kamu belum masuk makanan sama sekali kan? Nanti malah sakit loh. Makasih ya kok, kamu udah mau nampung aku di kontrakan kamu. Maaf banget, jadi ngerepotin kamu. Halah, kayak sama siapa aja kamu ini. Coba cerita, kok sampai tega-teganya istri kamu ngusir kamu dari rumah cuma gara-gara HP. Padahal kamu itu suaminya, kepala keluarga. Aku juga gak nyangka kok, hatinya udah betul-betul tertutup sama gengsi media sosial. Dia ngerasa malu punya suami cuma sopir pengirim barang kayak aku. Tiap hari kerjaanku cuma dibanding-bandingkan sama suami orang lain yang hidupnya bergelimang harta. Duh Bud, kamu itu kurang sabar apa coba? Pagi ketemu malam banting tulang di jalanan panas-panasan. Uangnya habis cuma buat nutupi utang-utang bareng pajangan. Sekarang malah dibuang kayak gitu. Aku gak benci sama Wina kok, aku cuma kasihan sama dia. Dia terjebak dalam ilusi kebahagiaan orang lain di internet. Dia pikir dengan pamer barang mewah orang-orang bakal ngagumi dia. Padahal semua itu cuma semu. Harusnya aku bisa lebih tegas membimbing dia dari dulu. Sudah Bud, gak usah menyalahkan diri sendiri. Kamu udah melakukan yang terbaik sebagai suami. Sekarang fokus dulu, tenangkan pikiranmu. Biarkan dia mikir dan sadar sendiri sama kelakuannya. Iya kok, aku cuma bisa berdoa semoga Gusti Allah membukakan pintu hatinya sebelum semuanya terlambat. Nah, susunannya harus kelihatan bertumpuk begini biar terkesan barangku melimpah ruah, biar penontonku pada melotot matanya. Biarin aja si Budi, saya usir dari rumah. Laki-laki nggak modal kayak gitu, cuma bikin merusak pemandangan di rumahku saja. Nggak bisa diajak-ajak pamer gaya hidup. Kalau tanpa dia aku tetap bisa kelihatan kaya di depan kamera. Malam ini aku bakal siaran langsung besar-besaran di TikTok. Judul siarannya koleksi barang mewah istri Sultan. Pasti ribuan penonton bakal masuk ngasih hadiah dan bilang, wah Wina suaminya pasti kaya raya banget ya. Setitik lagi, tas yang paling mahal ditaruh paling atas biar makin mencolok. Rak lemarinya agak goyang sedikit tapi nggak apa-apa lah, yang penting kelihatan penuh dan megah. Sempurna. Sekarang waktunya tombol live dipencet. Siap-siap ya kalian semua. Lihat betapa bahagianya hidup seorang Wina.
Halo semuanya, selamat malam penonton kesayanganku. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Malam ini khusus buat kalian yang suka iri, aku mau tur barang-barang mewah di rumahku. Coba nih lihat, ini tas impor terbaru, harganya puluhan juta. Jangan tanya suamiku kerja apa ya, yang jelas suamiku itu sultan. Apa aja yang aku minta langsung dibeliin cash tanpa mikir. Makanya cari suami itu yang bermodal, jangan mau dapat laki-laki pas-pasan kayak sopir pengiriman. Sopir harga ngobrol dong Wina. Wah, suaminya kaya banget, pengen punya hidup kayak Wina. Haha, iya dong, rumahku ini isinya barang mahal semua. Lihat nih lemari pajanganku bertingkat-tingkat, isinya ada tas, koper, sama kosmetik impor. Kok lemarinya miring? Tolong, sakit, ya Allah, tolong. Wina, gak usah pura-pura pingsan kamu. Mana uang cicilan barang-barang ini? Udah jatuh tempo dari minggu kemarin. Loh Pak Doko, ini si Wina lagi live TikTok ternyata. Dia pamer barang-barang yang belum dilunasi ke ribuan penonton. Hei penonton semuanya, jangan percaya sama perempuan sombong ini. Barang-barang mewah yang dipamerkan ini semuanya hasil utang yang belum dibayarkan. Suaminya cuma sopir pengiriman barang yang didera utang gara-gara gengsi istrinya. Aduh, tolong dong, matikan kameranya. Ampun Pak Handoko, ampun Pak Ujang, maafkan aku semuanya. Matikan siaran langsungnya. Malu banget aku. Mas Budi. Wina, kamu kok ada di sini? Ada apa, Wina? Mas, maafkan aku Mas. Tolong maafkan seluruh dosa-dosaku sama kamu. Aku udah kena batunya Mas. Ling Wina, berdiri, nggak usah berlutut gini di tempat umum. Coba cerita pelan-pelan, ada apa? Lemari pajangan itu roboh menimpaku pas aku lagi live Mas. Seluruh barang-barangku hancur. Terus penagih hutang datang dan bongkar semuanya di depan ribuan orang yang lagi nonton. Rumah kita habis, barang-barang kita disita buat bayar hutang. Aku udah dipermalukan se-Indonesia. Aku malu banget Mas. Mas udah dengar kejadian itu dari tetangga kemarin, Wina. Aku nyesel banget Mas. Aku udah merendahin kamu yang udah banting tulang kerja keras demi aku. Aku terbuai sama gengsi dan kemewahan semu di media sosial. Tolong maafkan aku Mas, jangan tinggalin aku. Mas udah memaafkan kamu dari pertama kali kamu ngusir Mas dari rumah, Wina. Mas gak pernah dendam sama kamu. Mas Budi, maafkan aku. Aku janji mulai hari ini aku berhenti main medsos buat pamer. Aku nggak akan banding-bandingkan hidup kita lagi. Aku mau hidup sederhana sama Mas. Aku mau kerja bantu cari uang. Alhamdulillah kalau Wina udah sadar. Ingat ya Wina, kehidupan di sosial media itu cuma panggung sandiwara. Kebahagiaan rumah tangga yang sejati itu ada di rasa syukur kita atas apa yang kita punya, bukan dari pujian orang lain. Maka kita memulai semuanya dari awal lagi ya. Iya Mas, terima kasih udah jadi suami yang sangat sabar buat aku.